dengan uang, saya adalah bagian dari proses politik yang bersih, yang tak bisa dirupiahkan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu sedikit lucu. Lucu dari berbagai netizen sekaitan dengan pernyataan-pernyataan Anies yang kadang kelewat atau kadang over, sehingga netizen itu sepertinya dia sebenarnya mengkritik, tetapi dia dalam konteksnya itu lucu, sahabat-sahabat. Misalnya soal utang yang beredar yang 50 miliar, kemudian sama Pak Sandiaga, kemudian ada sama Pak Yusuf Kalla yang 100 M. Akhirnya ini membuat semua teka-teki. Yang selama ini kita anggap bahwa jujur, akhirnya muncul karena munculnya itu sehingga orang berpikir, uang ini diapakan ya ini. Dan ini disampaikan di media sosial, sahabat-sahabat. Dan saya kira ini sebuah kontrol dan ini sebuah filter lah ya, bahwa ternyata ada kondisi-kondisi yang mungkin masyarakat tidak tahu. Nah, seperti apa sahabat-sahabat, netizen ini melihat itu semua, ada yang dalam candaan, ada yang serius, nah itu beraneka ragam sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya, dan saya berpesan ditahan ketawanya sahabat-sahabat. Oke, mari lihat videonya sahabat-sahabat. Dengan uang, saya adalah bagian dari proses politik yang bersih, yang tak bisa dirupiahkan. Baik, Bapak Anies Rashid Baswedan, pernyataan Bapak di sini saya tanggapin dengan serius karena Bapak juga sangat serius menyatakan bahwa Bapak adalah seorang yang berpolitik tanpa uang atau yang bersih, tidak bisa dirupiahkan sesuai dengan apa yang Bapak katakan. Tapi apa yang Bapak katakan itu ternyata tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Begitu Pak, yang saya ketahui. Jadi kata-kata Bapak itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Bapak mengatakan ibaratkan itu apa ya, politik bersih bersih tanpa uang. Sementara Bapak untuk menjadi gubernur di saat tahun 2017 kemarin, Bapak ternyata juga main politik uang. Dan itu ternyata terbukti Pak, dengan adanya hutang Bapak 92 miliar. Itu baru sama Bapak Sandiaga. Bapak sudah hutang sama Bapak Sandiaga untuk 92 miliar. Belum lagi sama Bapak Yusuf Kalla, itu berapa ratus miliar. Berarti Bapak juga untuk menjadi gubernur di tahun 2017 kemarin, Bapak juga main politik uang Pak. Maaf Pak, saya tidak bisa menahan ketawa Pak. Pada saat saya serius Pak, cuma akhirnya saya keceplosan ketawa Pak. Nih gue mau siap-siap mandi, tapi baca komentar ini. Ini kudu dijawab deh. Kelebihan Anies apa nih? Aduh, tong kemana aja selama ini tong? Gak baca tah berita, gak lihat TV tah, gak punya kota tah. Kok nanya kelebihan Anies? Kagak bisa dihitung tong. Coba isi kota yang banyak coba lihat di YouTube Aduh tong. Jadi batal mau mandi deh gua. Aduh, kayaknya ente terlalu lama di kolam toh. Jadi nggak lihat kelebihan Anies. Yang ente lihat itu adalah Anies itu hoax semua. Gak mungkin lah Nasdem milih Anies pertama kalau Anies itu nggak ada kelebihannya tong.
lucu kamu toh. Luapan air sungai sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak tamannya banjir. Bukan banjir, itu emang parkir air. Jadi kalau di taman parkirin air. Ya memang begitu, nanti ketika musim kering air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi Anies Mantap. Apapun mereka bilang, aku tetap Anies. Palembang. Palembang sejahtera bersama Anies Baswedan. Oke, jos. Ikhlas, takbir, Allahu Akbar untuk Anies Baswedan hari ini. Selamat murtad. Selamat murtad. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya. Bagaimana sahabat-sahabat, lucu kan? Nah, saya kira ini juga menarik, tetapi kita ambil dari sisi positifnya sebagai media, sebagai kontrol sosial. Media sebagai memang menyampaikan sesuatu, mungkin ada yang bilang bahwa itu adalah lucu, tapi ini adalah pesan moral untuk kita semua. Bahwa public figure semakin populer orang, berarti semakin media itu akan semakin menuju ke sana. Sehingga public figure hendaknya lah berhati-hati dalam mengeluarkan yang namanya pernyataan-pernyataan. Apalagi ini Pak Anies, kita tahu lah ya, setelah dideklarasikan sebagai Cawapres 2024 oleh partai Nasdem dan PKS, berarti media akan menyorot dia. Jadi sedikit pun pernyataannya, dan itu pasti akan media publikasikan sahabat-sahabat. Dan ini sebagai kontrol sosial masyarakat. Nah, itu yang pertama sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua adalah ini sekaitan dengan ya itu tadi, bahwa ada uang misalnya ini pernah ramai dan hari ini masih itu juga dibahas di media sosial sekaitan dengan ada utang Pak Anies yang 50M itu sama Pak Sandiaga Uno, kemudian ada juga yang 180M ya utang di Yusuf Kalla, sehingga membuat publik itu bertanya, yang selama ini misalnya Pak Anies sering mengungkapkan bahwa bersih di pemerintahan dia waktu menjadi gubernur. Nah, ternyata setelah itu terbongkar, pasti publik akan bertanya, uang itu diapakan? Jangan-jangan ya itu tadi ada U di balik B, sahabat-sahabat. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar di masyarakat sekaitan dengan Pak Anies dan isu yang hari ini tidak bisa lagi dibendung, karena ini sudah menjadi bukan lagi menjadi rahasia umum karena sudah terpublikasi sahabat-sahabat. Nah, tetapi kita tidak tahu bahwa dari publikasi-publikasi ini kita tidak tahu siapa sih yang sebenarnya diuntungkan, karena ini bisa menjadi bumerang bagi Pak Anies yang sampai hari ini ya itu dibiarkan blunder di masyarakat, sehingga masyarakat itu membuat semacam lelucon semacam penilaian, tetapi dalam konteks lelucon di media sosial. Nah, yang terakhir sahabat-sahabat, bahwa karena dia adalah public figure, dia adalah calon kandidat presiden 2024 kalau jadi ya, berarti netizen itu memberikan bahwa apapun yang dia lakukan pasti kontrol masyarakatnya harus tetap ada sebagai filter, sebagai saringan dalam rangka menyampaikan kepada publik untuk memilah siapa yang akan menjadi pemimpin terbaik Indonesia 2024. Karena harapan kita semua bahwa dengan kecerdasan masyarakat dalam rangka untuk memilih, maka akan melahirkan pemimpin yang lebih tangguh lagi, lebih hebat lagi, lebih sepadam lagi
dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang hari ini yang kita rasakan. Saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.